Selamat siang Pak Bualang, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Puji Tuhan Pak, kabar saya sehat-sehat saja. Oke, baik Pak. Pada siang hari ini sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Agar Bapak juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching yang memiliki presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya, seperti yang sudah kita pelajari. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melaksanakan coaching, Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu dengan tujuan kemudian melaksanakan aksi rencana dan juga tanggung jawab. Jadi itu penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami Pak? Paham Pak? Oke, baik Pak. Kalau begitu selanjutnya sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Ya, tentu pertanyaan yang pertama nanti, kompetensi coaching mana nih Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, nanti pada proses percakapan itu saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggunakan teknik rasa Pak. Ya, luar biasa ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, dari dua kompetensi ini Pak, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coachingnya nanti Pak? Untuk yang kompetensi yang spesifiknya Pak, ya terutama mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui nantinya. Oke, baik Pak. Jika memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coaching ya. Nanti Bapak mendengarkan baik dan memberikan solusi, atau memberikan solusi yang terbaik untuk coaching nanti. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih Pak yang terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti Pak? Kalau tentang indikator keberhasilannya, mungkin saya tuju yang pertama dulu bahwa nanti dalam coach ya saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, ya Bapak. Jadi semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi tirta dan kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal Pak ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang saya ingin tanyakan, dan selebihnya setelah ini nanti Bapak bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Jadi terima kasih Pak. Bagaimana Pak, sudah siap Pak? Sudah. Selamat siang Pak Bolasega, apa kabar Bapak? Selamat siang Pak Lauli, puji Tuhan lah, saya selalu sehat-sehat saja. Ya masih semangat ya, apalagi mengerjakan tugas-tugas ini di tugas guru kontrak ini Pak Lauli. Bagaimana juga kabar Pak Lauli? Tentu sehat-sehat atau bagaimana Pak Lauli?
Iya Pak, saya sehat juga sih Pak. Kira-kira mau ngobrol apa Pak Roli? Begini loh Pak, akhir-akhir ini sepertinya saya kurang fokus dalam mengerjakan pekerjaan saya yang begitu banyak Pak. Dan saya ingin agar saya bisa fokus dan mengerjakan tugas-tugas saya dengan baik, seperti itu. Oh iya Pak Roli, tapi ngomong-ngomong, apa yang membuat Pak Roli begitu sibuk sekali ya, sehingga kurang fokus dalam mengerjakan tugas dan pekerjaannya Pak? Iya begini Pak, saya juga ditugaskan sebagai wali kelas di kelas 4 di sekolah dan mengajar itu Pak kurang lebih 30 jam pelajaran tatap muka dalam seminggu. Kemudian Pak, saya juga sebagai pengurus gereja dan ditambah juga kesibukan di keluarga. Ditambah lagi dengan tugas-tugas pada diklat guru penggerak ini Pak yang begitu banyak sehingga saya seakan diburu oleh waktu dalam mengerjakannya. Terkadang Pak, saya mengerjakannya asal sudah saja dan akhirnya kurang fokus dalam menyelesaikan semuanya. Oh begitu ya Pak. Terus apakah pekerjaan ini sudah disampaikan mungkin kepada keluarga, kelas sekolahnya juga, atau juga pihak-pihak gereja, karena Pak sibuk juga di gereja, bahwa mungkin dapat dalam beberapa bulan ini Pak Roli akan bertambah sibuk ya dengan mengikuti diklat guru penggerak ini? Iya Pak, kalau di keluarga dan kepada kepala sekolah saya sudah sampaikan sih Pak ya. Tetapi hanya saja saya masih belum menyampaikan hal ini di gereja, di pihak gereja, belum saya sampaikan Pak. Oh begitu ya Pak Roli. Menurut Pak Roli, di tugas mana Bapak lebih banyak menguras pikiran Bapak ya, atau tenaga Bapak gitu? Oh iya Pak, menurut saya semuanya sih Pak ya, semua. Tapi karena mengajar juga dari pagi sampai siang hari, di keluarga pastinya juga setiap saat, dan di gereja juga ada kegiatan PA setiap sore, ya tiap hari Minggu, kunjungan juga pada warga yang sakit, ada latihan core dan vokal grup, dan malamnya ada pertemuan di gereja dan juga tugas-tugas pada diklat guru penggerak ini. Namun Pak, saya kadang menunda-nunda waktu mengerjakan tugas itu semua, apalagi kalau due date-nya masih panjang seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Tetapi dalam pekerjaan pastikan ada yang prioritas juga Pak. Ya kira-kira prioritas dari tugas-tugas Bapak ini apa yang Bapak prioritaskan? Yang jadi prioritas pastinya ya Pak ya tugas mengajar, tentu saja. Kemudian baru keluarga, kemudian diklat CGP yang saat ini sedang kita jalani, dan tentu saja juga tugas pelayanan di dalam gereja. Oh, nah dari kegiatan prioritas tersebut, berarti kira-kira apa yang bisa Bapak buat agar kegiatannya jangan bertabrakan atau tumpang tindih gitu Pak? Baiklah Pak Jega, Pak Buala, saya sudah bisa membuat jadwal dan membagi waktu saya sekalipun tidak tertulis ya. Misalnya dari pagi hari sampai saya mengajar, sorenya saya mengerjakan tugas rumah, malamnya saya mengerjakan tugas di CGP, dan ditambah lagi ada kegiatan gereja, itu pun jika ada. Dan yang terpenting, saya tidak akan menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan itu. Oh bagus sekali ya Pak Roli. Jadi kira-kira kapan ya Pak Roli jadwal ini dibuat atau kapan dilaksanakan Pak Roli? Baik, sepertinya Pak, karena nggak harus saya tulis lagi, saya mulai melakukannya besok dan tidak menunda lagi. Baik Pak, bagus Pak. Sekarang bagaimana perasaan setelah kita berdiskusi pada siang ini? Ya Pak, saya merasa sangat senang dan akhirnya saya merasa plong seperti itu. Dari percakapan kita ini walaupun singkat tetapi membuat saya dapat teratur dan semangat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas sehari-hari. Baik Pak Roli, saya rasa kita cukupkan aja sampai di sini. Kalau ada waktu kita ke depan, kita akan berdiskusi lagi tentang topik ini Pak Roli. Terima kasih Pak waktunya. Selamat siang ya Hou. Sama-sama Pak Yahoo. Selamat siang. Tadi saya sudah mengamati ya proses
percakapan Bapak dengan coaching terkait proses coachingnya. Ya, terkait proses coaching tadi yang sudah dilaksanakan Bapak bersama coaching, ada beberapa catatan yang saya tulis di sini. Namun sebelum saya sampaikan beberapa, saya ingin menanyakan beberapa hal, Pak. Boleh ya, Pak ya? Oh, boleh sekali Pak, boleh. Nah, Bapak, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi ya? Kalau untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan juga potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah termasuk yang mendengarkan aktif dan mengajukan juga pertanyaan berbobot. Oke Pak, terima kasih. Dari hasil catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan ya Pak ya. Itu tadi terbukti ketika Bapak tadi mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, di mana Bapak tadi berusaha menggali kreativitas dari seorang coach ya Pak ya, untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Pak ya, agar memaksimalkan potensi dari seseorang coaching, dan juga Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Jadi Bapak mengharapkan ada dua ya Pak, mendengarkan aktif. Saya catat itu juga sudah terlaksana Pak ya. Dan yang paling penting tadi proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta ya Pak ya, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab ya Bapak ya. Tapi secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Pak yang saya tanyakan, jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak ya, kira-kira kompetensi apa yang lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Baik Pak Cega, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah termasuk ya kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi ya merasa ada sedikit ya unek-unek begitu ya. Kemudian seharusnya saya menggunakan juga mungkin salah satunya teknik stop ya, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Oke, baik Bapak, kehadiran penuh ya atau presence yang menjadi harapan Bapak ya, agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, dan juga tidak hanya berpotensi ini Pak, juga potensi yang lain agar semakin tajam ya Pak ya. Kemudian memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya Pak ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak, agar nantinya ke depannya kita yang memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak ya. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus ya. Dan kemudian Pak, saya mengucapkan terima kasih, sebuah proses yang sangat luar biasa tadi yang sudah Bapak laksanakan. Semoga bisa menjadi berdampak lebih bagus untuk Bapak dan ke depan Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, saya akhir Pak. Selamat siang Pak. Ya Allah. Pak. Oke.